Ustadz izin bertanya, saat kencing jongkok, saya merasa ada sedikit pantulan air yang memercik di paha kaki. Namun saya tidak bisa melihat percikan tersebut karena kena di bagian yang mana. Karena mungkin terlalu kecil percikannya, sehingga saat itu saya ragu apakah paha atau pakaian saya sudah benar-benar terkena percikan najis ataukah tidak. Padahal percikan najis semacam itu, apakah percikan najis semacam itu dimaafkan ataukah paha atau pakaian saya tetap dihukumi najis? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sebagaimana yang ditanyakan ya, kalau ada seorang kencing kemudian ada percikan najis ya, percikan air kencing tersebut mengenai celana kita atau kaki kita, bagaimana hukumnya? Maka jika seandainya itu sesuatu yang kecil ya dan tidak terlihat oleh mata, insya Allah itu dimaafkan. Itu dimaafkan, itu najis yang dimaafkan. Sesuatu yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata, ya maka itu dimaafkan. Maka insya Allah ya dia tidak mengapa sholat dalam keadaan demikian ya, berwudu setelahnya, walaupun dia tidak membasuh ya tempat yang terkena tadi itu karena dia tidak tahu ya, karena sangat kecil sekali. Maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan di dalam syariat Islam. Dan ini juga di antara salah satu ya kemudahan di dalam agama Islam, karena orang kencing itu ya biasanya pasti ada saja kembaliannya ya. Kadang-kadang kita tidak merasakan, tapi biasanya ada ya mengenai kaki kita. Tetapi itu sesuatu yang dimaafkan karena sangat sedikit. Kecuali kita bisa melihat ya kenanya di paha ada airnya misalnya di sana. Maka kalau bisa kita lihat, maka kita siram. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa lihat, tidak tahu ya, maka ini sesuatu yang dimaafkan di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih dari penanya yang sama. Apabila kita ragu-ragu dengan adanya najis pada pakaian yang kita pakai dan baru menduga kuat kena najis, namun belum sampai yakin 100% bahwa pakaian kita terkena najis, apakah dalam kondisi ragu yang demikian secara syariat pakaian kita dihukumi suci atau najis, Ustaz? Kalau seandainya dia condongnya dia najis ya, tadi sesuai dengan pertanyaannya tadi, dia yakin kemungkinan besar najis ya. Di situ ada dzan yang kuat najis, maka dihukumi najis. Tapi kalau seandainya seimbang antara najis atau tidaknya, ragu-ragu dia antara ini najiskah ataukah tidak, seimbang sama 50% 50%, maka dihukumi pakaiannya tidak najis. Ya, dikembalikan kepada asal. Asalnya sesuatu itu suci. Tetapi jika seandainya keyakinannya ya, prasangkanya 70%, 80% bahwasanya ini kena najis ya, ada keraguan di sana 20% tidak najis, maka ini dihukumi adalah najis ya, karena dia ghalabatul dzan ya, prasangkanya yang banyak adalah najis, maka diambil prasangkanya yang banyak tersebut. Wallahu a'lam.